Menggapai work-life harmony sebagai pemimpin di keluarga dan lembaga dengan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukmadijaya dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Kalimat talbiyah berkumandang di tanah suci. Jutaan umat muslim bermuhasabah pada Ilahi. Berbalut kain putih tanda hati yang suci. Jalani rukun Islam untuk ibadah haji. Berbicara tentang ibadah haji tidak akan lepas dari sosok Abul Anbiya. Sobat muslim tahu kan siapa beliau? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain sebagai bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 25. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Di Bank Indonesia, menjadi seorang pemimpin yang spiritual, profesional, dan transformasional pas banget nih dengan sosok kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau tahu kisahnya? Sobat muslim, kita ulas yuk dalam 3 kisah kepemimpinan Nabi Ibrahim yang relevan dengan 3 perilaku NNS dan 3 life harmony. Kisah pertama, Nabi Ibrahim dilahirkan dari lingkungan penyembah berhala. Bahkan, ayahnya sendiri adalah seorang pemahat patung berhala. Beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mencari sosok Tuhan yang sesungguhnya, sampai beliau menemukan bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, ayah beliau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Masya Allah, Nabi Ibrahim tetap santun dan hormat kepada orang tuanya meskipun berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Kisah yang kedua, Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara yang cerdas. Pada saat beranjak dewasa, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala Raja Namrud dan hanya menyisakan 1 patung berhala yang besar, dan itu membuat Raja Namrud sangat marah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim harus dibakar. Namun hebatnya, api tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Dan kisah ini tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Kisah yang ketiga, kecintaan kepada anak dan istrinya tidak mengurangi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim melakukannya. Dan saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. 3 perilaku NNS yang relevan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah trust and integrity. Jujur dan rendah hati seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun berbeda keyakinan dengan ayahnya, Nabi Ibrahim tetap santun dan hormat kepada kedua orang tuanya. Seperti dalam Quran Surat Maryam ayat 41. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang membenarkan, seorang nabi. Yang kedua, profesionalisme, yaitu bekerja dengan profesional dan efektif dalam mengambil keputusan dengan bertanggung jawab, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai seorang nabi yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim memberikan contoh dengan ikhlas untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, sebagai bukti bahwa beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah excellent,
Dengan perilaku excellent di Bank Indonesia, selaras dengan sikap proaktif, inovatif, dan kreatif dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melakukan dakwah kepada umatnya pada masa jahiliyah dulu. Kaitannya dengan work-life harmony di Bank Indonesia, yang pertama adalah hablu minallah, yaitu berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hablu minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia, harmoni sosial dengan tetangga, lingkungan, dan teman kerja. Yang ketiga, cinta kepada keluarga. Dengan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, akan menciptakan harmoni dan menenangkan hati. Bahagia itu terletak pada syukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang paling bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.